1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mak, udah 7 hari, Pak. Tom Lembong sama si Hasto ini menerima amnesti dan abolisi. Gak terasa ya? Gak terasa, Pak. 7 hari. Gimana? Udah bikin syukuran kalian? Hah? Habis 7 hari, nanti 40 hari. Habis 40 hari, bikin lagi acara 100 hari. Mak, kayak orang mati aja, Pak. Samanya itu, ya kan? Mereka merayakan amnesti dan abolisi yang mereka terima, ya kita merayakan kematian daripada penegakan hukum. Kan begitu, kita merayakan kematian daripada supremasi hukum. Kita merayakan kematian daripada keberanian untuk memberantas korupsi. Mau bilang apa lagi? Jadi sekarang begini, jujur aja gue bilang ya. Ini selama 7 hari ini gue pikir-pikir dalam hati. Ini aku objektif dulu ya. Kemarin alasan Menteri Hukum mengatakan bahwasanya ya pembebasan dari yang namanya Hasto dan juga Tom Lembong ya itu dalam rangka merajut tali persaudaraan. Otakku ini biar tuh kalian ku putar 24 jam. Gak dapat aku maknanya. Gak ada relasinya. Merajut tali persaudaraan katanya. Otak depan ku pindah ke belakang. Gak dapat juga. Otak kiri ku pindah ke kanan. Nggak nangkap juga gitu loh. Apa kaitannya membebaskan koruptor dengan merajut tali persaudaraan? Nggak ngerti aku, Pak. Rumus dari mana itu, Bapak Menteri? Udahlah, Pung. Bapak Menteri itu hanya menyampaikannya itu, ya kan? Kalau inisiatornya itu udah tahu sendiri lah kita. Inisiator itu hasil dari diskusi dengan para pembisik. Siapa pembisik, Pung? Adalah. Biasa itu kalau seorang pemimpin, kalian percaya nggak? Kalau seorang pemimpin, untuk skop kecil saja, itu selalu ada pembisik-pembisik yang mempengaruhi kebijakannya. Kan begitu? Apalagi skop besar. Emangnya mampu seorang pemimpin itu memanage ya atau memantau perihal masalah sektor pendidikan, sektor perhubungan, sektor pertanian, ya. Setelah itu sektor kesejahteraan dan segala macamnya. Nggak juga kan? Apa juga seorang pemimpin, apalagi seorang pemimpin partai politik, ya, dia itu hanya berpikir apa yang di kepalanya saja. Enggak, dia itu pasti menerima bisikan-bisikan. Bisik-bisik tetangga, ku dengar selalu di telinga. Ini bukan bisik-bisik tetangga, Pung. Bisik-bisik di dalam rumah tangga. Pening aku ngeliat orang ini jualan lagu dulu. Kalian tengok dulu kan penampilanku, siap-siap untuk merayakan Dirgahayu Republik Indonesia. Ini ya, nggak pakai baju one piece, nggak. Tapi aku nggak menyalahkan juga. Ya, topi putih, baju warna merah, merah putih. Sayangnya merahnya ini di bawah, ya kan, nggak apa-apa, supaya melekat di dada. Putihnya ada di kepala, supaya kejernihan dalam berpikir itu bisa merasuki hati, isi kepalaku. Tapi luar biasa kan, ganteng kan? Ganteng, ya kan? Mau ini. Ya, jadi sekarang udah tambah warnanya. Kalau kemarin ada yang putih, ada yang hitam, ada yang biru. Sekarang Oppo bilang produksi baju warna merah. Dari utara sampai ke timur,
Kemarin-kemarin nggak ada warna merah, sekarang kok bisa ada warna merah? Kan udah rekonsiliasi. Rekonsiliasi nih. Aduh, nggak ada hubungannya sih. Ya karena apa namanya kita ingin merayakan ya. Merah putih tetap harus berkibar di tanah, di bangsa, di negara kita tercinta, bangsa Indonesia. Jadi buat kalian yang kepengen ya, silakan dipesan. Hubungi dulu sebelah kiri ya untuk tanya-tanya. Setelah itu masukkan uang kalian ke sebelah kanan. Aduh ya, stoknya terbatas. Berapa? Tanpa batas. Semaunya. Ya itu dia. Ya mana nggak tahu kita, mana tuh besok keluar lagi baju warna ungu. Kan begitu. Ya kan, bergejolak contohnya partai PKB, keluarkan baju warna hijau. Kan begitu kan? Kok kau doakan punya enggak pun sama partai orang. Jadi sekalian aja lah ya, aku iklankan ya. Opung Parbela bersama dengan YouTuber Nusantara akan berangkat ke IKN tanggal 15 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2045. Teman-teman yang akan datang ke sana, ya, yang ada di Kalimantan Timur khususnya, dan teman-teman yang ingin bertemu dengan Opung Parbela bersama teman-teman YouTuber Nusantara, ya, kita akan bertemu di sana, dan kemungkinan, ya, kita akan ditemani oleh Bapak kita tercinta Bapak Joko Widodo. Kalau memang beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu sendirilah bagaimana keadaan Bapak kita ini ya. Jadi terima kasih buat teman-teman ya yang sudah support Opung Parbela. Terima kasih juga buat temanku ya, nggak mau disebutkan namanya. Nggak mau disebutkan namanya, yang ada di Amerika Serikat, yang ada di Atlanta. Thank you brother buat supportnya. Dia bilang notis aja pun nggak perlu namanya katanya. Baik-baik kali memang teman-teman Opung Parbela ini, betul. Ya, yang dimanapun juga ya, terima kasih banyak. Dan teman-teman bagi yang ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbela, sebelah kanan ada nomor rekening, sebelah kiri ada nomor WA. Kita lanjut kembali ke jalan yang benar. Kelamaan nanti. Jadi begini teman-teman, aku agak kurang percaya ya, masih kurang percaya bahwasanya ini adalah alasan yang paling utama dari seorang Bapak Prabowo ya untuk menjalin untuk menjalin tali persaudaraan gitu loh. Kalau memang untuk menjalin tali persaudaraan ya, kenapa caranya harus, dari kemarin aku bilang, kenapa caranya harus membebaskan Hato, membebaskan Tom Lembong? Udah caranya gampang aja. Masukkan Ganjar ke dalam kabinet, masukkan Anies ke dalam kabinet. Kalau dari awal kalian bikin seperti itu, kurasa pendukung Bapak Joko Widodo ini nggak akan ada yang ribut. Kan begitu. Seperti ini. Sebetulnya para pendukung Bapak Joko Widodo ini ya, itu nggak semuanya ribut, hanya segelintir saja ya yang menyerang Bapak Prabowo ya, setelah itu menuding Bapak Prabowo melakukan pengkhianatan apa segala macam. Itu mungkin segelintir orang saja. Tapi orang kan banyak berekspresi berbeda-beda, kan begitu ya. Kalau Opung Parbela katakan, aku tidak setuju dengan apa yang dilakukan Bapak Prabowo Subianto, bukan karena beliau itu tidak menghargai Bapak Jokowi, tapi oleh karena beliau itu sudah mengintervensi hukum dengan membebaskan Tom Lembong dan juga Hasto yang jelas-jelas ya sudah vonis 3,5 tahun dan juga 4,5 tahun. Kan begitu. Kalau bicara masalah perasaan Bapak Joko Widodo, jujur saja, mungkin lebih bisa kita terima ketika Ganjar, Bapak Prabowo masuk menjadi kabinet, atau ikut juga beberapa orang daripada PDIP, ya kan? Katakanlah 3 atau 4 jatah, nggak apa-apa lah. Memang ini udah zamannya, ya, yang nggak berkeringat mau dapatan, nggak apa-apa. Yang nggak keringatan itu dapatan itu udah biasa itu. Berlawanan ya kan, tiba-tiba di tengah jalan aku ikut dong, minta dong, pengen dong. Di sebelah sini contohnya ada Anies Baswedan, ya kan. Setelah itu siapa? Angkat aja Sunarko, angkat Roy Suryo, angkat. Setelah itu Rismon, angkat.
Tiba angkat aja semua. Lebih bagus mereka itu sebentar dulu. Rismon tiba suruh janganlah Pung. Pencemaran nama baik itu. Yang lain. Sebentar. Kalau dari kubu Anies Baswedan ini agak susah aku mencari referensinya. Sakit semua soalnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kan tujuannya apa? Merajut tali persaudaraan. Ya kan begitu. Ya dari kubunya PDIP ambil 3 menteri, dari kubunya Anies ambil 3 menteri. Kurasa itu lebih masuk akal dan juga kita rakyat semuanya lebih menerima daripada dibebaskannya si Hasto dan juga Tom Lembong. Makanya aku juga sampai sekarang mikir gitu loh. Ya, kenapa nggak caranya yang lain gitu loh? Yang bisa dikatakan oke lah kalau misalnya Hasto itu memang betul bagian dari PDIP. Tapi kan bisa saja dari PDIP diambil gitu kan 3 orang ya kan yang ya pentolan-pentolannya masuk ke dalam kabinet. Anies begitu juga masuk pentolan-pentolannya ke dalam kabinet. Yakin aku 1000 kali persen yakin 11 triliun 66 juta 566 kata si Rismon si Anipar. Kan itu dibilangnya triliun-triliun segala macam kan. Yakin aku kita akan lebih bisa mudah menerima. Betul. Itu dia. Nggak perlu jujur aja Bapak. Kami nggak peduli Bapak mau bisik-bisik sama Bapak Joko Widodo. Nggak peduli karena mau bisik-bisiknya Bapak dengan Bapak Joko Widodo. Mau nggak bisik-bisik, mau teleponan, mau nggak teleponan. Ya, kami yakin hubungan kalian itu tetap baik-baik saja. Kan begitu ya. Nah sekarang ini begini ya. Kami jujur aja ya. Sering mendapatkan ejekan-ejekan gitu. Sebetulnya nggak kepada kami sih, kepada orang-orang tertentu. Cuman imbasnya kepada kami gitu loh. Ada orang-orang tertentu yang mulai menyerang-nyerang Bapak Prabowo gitu ya. Kalau kami sih tidak. Kami hanya mengkritik kebijakan-kebijakan yang menurut kami oke, aku ganti dengan kata saya. Ya, aku nggak akan pernah untuk case ini aku nggak akan pernah mewakili siapapun, nggak. Ya, kalau aku ngambil posisi, oke, apapun yang terjadilah, ya, karena apa pemerintahan kita yang sah secara konstitusi, ya udah Bapak Prabowo Gibran kan begitu. Kalau berbicara nanti pertarungan 2029, ya, itu nanti kita bicarakan, ya, kita akan pikirkan dan kita atur strategi nanti aja di tahun 2027. Kalau sekarang kerja dulu. Kan begitu, ya kan? Nah, sekarang makanya aku nggak ngerti ya. Makanya dari kemarin aku ada curiga ya. Apakah Hasto ini menyimpan rahasia-rahasia daripada PDIP sehingga dia harus dibebaskan. Sehingga dengan demikian penyakit-penyakitnya itu tidak akan mencuat ke permukaan, ya, tidak akan muncul. Karena apa? Karena Hasto sudah dibungkam dengan pembebasan tersebut, nggak tahu. Itu pikiranku, kan begitu ya. Tapi apapun ceritanya, ya, untuk permasalahannya, aku anggap kalau Bapak Prabowo dan juga beberapa orang yang mengatur siasat inilah, aku rasa nggak jujur lah, kan begitu. Wah, ada banyak biar tahu kalian ya. Di sebelah sana marah-marah, ya kan? Langsung aku baca komentar, ya kan? Lihat itu Termul udah mulai marah-marah. Cuma Bung Parbela Termul yang nggak pernah marah-marah. Ya nggak apa-apa, kita terserah. Mau mereka bilang kita Termul, mau mereka kita bilang mereka kita buzzer, mau mereka bilang kita ini bayaran, mau bilang kita ini timnya atau segala macam, terserah. Yang penting kami selalu bergerak dan juga kami melandasi segala sesuatu apa yang kami sampaikan dengan apa yang kami pikirkan secara bebas. Kami nggak pernah terima gaji dari manapun, kami nggak terima uang saku dari manapun, kami nggak terima bulanan dari manapun, ya. Itu jelas, ya. Opung Parbelak. Dan di dalam YouTuber Nusantara, kalau ada muncung-muncung yang mengatakan bahwasanya ada di antara YouTuber Nusantara itu terima ini dari orang tertentu, ya,
Jujur ku bilang sama kalian, lempari dia dengan batu. Kung di mana-mana lempari kami dengan batu itu ya. Kok jadi orang itu yang dilempar? Ya iyalah, mana mau kami rugi. Udah kami dituduh bazar, dituduh dibayar, dituduh termul segala macam, mau kami pula dilempari. Wow. Mereka lah lempari. Ya kan begitu ya. Jadi sekarang itu sudah ada gerakan-gerakan. Ingat ya, sekarang PSI ya, ini aku berusaha objektif ya. Aku sudah beribuan kali aku bilang sama kalian, aku bukan anggota dari PSI. Ribuan kali aku katakan. Tapi sekarang ini aku melihat ya, ada gerakan-gerakan, baik itu gerakan personal, gerakan secara berkelompok, ataupun juga gerakan terorganisir yang mulai menyebarkan propaganda terhadap downgrade ya, untuk mendowngrade PSI ya. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan situasi-situasi ini. Kan begitu. Lihat itu ya, anak gajah dia udah mulai marah-marah. Lihat itu ya, anggota PSI udah mulai kecewa. Lihat itu, ternak PSI sudah mulai mencak-mencak. Hati-hati nih, ku bilang sama kalian. Sementara PSI pun juga ada di dalam pemerintahan. Akan ada orang-orang yang berusaha memecah belah, baik itu person to person antara Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo, dan juga memecah belah ya, partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Itu dia. Ini hati-hati, ya kan? Sampai Rocky Gerung pun juga menyebutkan bahwasanya, lihat aja nanti setelah 17 Agustus ada reshuffle. Ya kita lihat aja nanti, kalau memang ada reshuffle bagus, nggak ada reshuffle bagus. Kalau nggak ada reshuffle berarti itu menandakan bahwasanya Bapak Prabowo melakukan segala mengeksekusi setiap kebijakannya itu secara objektif. Memang betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat, kan begitu. Tapi kalau ada reshuffle, berarti kita tanda tanya ulang. Sama-sama bagus toh. Berarti kita mulai tanda tanya ulang. Kan begitu. Kalau Rocky Gerung mah udah kita dengar-dengar aja, sok taunya banyak. 11-12 nih sama Kopung, sok taumu pun banyak. Bukan sok tahu, aku sedikit tahu. Dan kalian lihatlah fenomena sekarang ini. Kalian lihat fenomena sekarang ini. Orang-orang yang kontra Jokowi, ya, saat ini mereka udah mulai pede. Mulai pede tampil di depan publik. Mulai pede mengeluarkan perasaan, unek-unek, ocehan-ocehan, ya, setelah itu hinaan-hinaan. Rocky Gerung seolah-olah bangkit dari kubur. Padahal kemarin bukannya bilang apa, jujur aja, selama 10 bulan ini kemana aja bro? Kok kemarin baru nongol di TV? Itu dia, kok kemarin baru nongol? Ada rencana masuk kabinet? Aduh, kalau ada kemungkinan dia masuk kabinet, berarti pembisiknya ada lagi tuh. Aku lupa tahun 2014 atau 2019 ya. Waktu itu ada kabinet IC-IC. Kabinet bong-bongan. Kabinet settingan, waktu itu Bapak Prabowo kalah kan. Masuk nama dia. Jadi menteri. Menteri apa itu? Menteri agama. Aduh, tapi jujur aja lah aku bilang ya Bapak Prabowo ya. Minta maaf, hampura ya. Jadi begini Bapak, ya, sekarang itu kan Bapak kan sudah mendapatkan dukungan penuh nih dari parlemen nih ya, dari PDIP ya, parlemen dikuasai oleh PDIP itu pun juga sudah Bapak rangkul. Semua Bapak kuasai, PAN Bapak kuasai, PKS Bapak kuasai, PKB kuasai, PDIP udah Bapak kuasai, apalagi Gerindra sudah Bapak kuasai, ya. Sekarang begini Bapak, ya, gimana kira-kira, berani nggak Bapak ya untuk mendesak undang-undang perampasan aset itu untuk disahkan?
kalau memang berbicara tentang merajut tali persatuan dan kesatuan, artinya kita mau bersama-sama untuk maju, kita mau bersama-sama untuk sejahtera, kita mau bersama-sama membangun bangsa, betul? Ya kalau udah seperti itu, setiap undang-undang yang mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, ayo dong Pak, kami dorong Bapak untuk mensahkan segera mendorong DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset. Kita lihat aja nanti. Imbang nggak ini? Imbang nggak? Makanya aku bilang fenomena yang terjadi di DPR itu fenomena titipan kilat. Ada titipan surat dari presiden, langsung secepat kilat, tanda tangan. Undang-undang perampasan aset Pak 2008. 2008. Udah berapa tahun Bapak? 17 tahun. 17 tahun. Nah ini kemarin ya, bisik-bisiknya nggak tahu entah 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi yang penting sudah duluan lahir rancangan undang-undang perampasan aset daripada daripada rancangan amnesti abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto. Ya kan begitu, sekarang kan logikanya begitu kan. Kalau memang alasannya untuk merajut tali persaudaraan, kan begitu, ya kan? Kenapa caranya begitu? Ya kan, undang aja dari Anies 3 menteri masuk kabinet, masuk setelah itu dari PDIP 3 menteri masuk dari kabinet. Selesai. Maaf Pak, maaf. Kalau begini caranya, maaf ya, untuk kasus suap dan juga impor gula saja Pak, ya, Bapak itu sudah memberikan pengampunan. Atau katakanlah dulu ya, ada terlalu ringan, terlalu murah harga yang dibayar oleh Tom Lembong. Kan begitu. Bagaimana dengan korupsi-korupsi besar nantinya? Maaf Pak, kalau masyarakat mulai pesimis nih. Masyarakat mulai pesimis dengan Riza Khalid. Kira-kira gimana Riza Khalid Bapak? Itu masih Riza Khalid. Ya, belum lagi temuan-temuan di kejaksaan ya, yang ada sangkut pautnya dengan beberapa BUMN. Masalah impor gula pun juga Pak, Bapak pun juga terlalu lemah, terlalu lembek. Bagaimana dengan korupsi-korupsi besar lainnya? Kasus suap 400 juta, ya bisa apa lu? Bisa lembek Bapak. Bagaimana Bapak menghadapi nanti kasus suap yang sampai MM-an? 200 miliar, 2 triliun. Maaflah Pak, kurang percaya aku kalau untuk itu. Kita berbicara penegakan hukum ya kan gitu, ya kan? Kalau bicara deal-deal politik kan masih ada aja cara yang lain. Tapi biasalah Pak, selalu ada udang di balik bakwan. Aduh, inilah pemimpin ini. Maaf ya Bapak ya, maaf ya, maaf 1000 maaf. Bukan aku tidak menghormati Bapak, bukan ya. Tapi sampai saat ini aku masih belum percaya Bapak mengambil langkah itu gitu. Sementara ada solusi lain yang lebih baik, yang lebih anggun, yang lebih masuk akal gitu loh. Lebih masuk akal kalau aku bilang ya. Tapi kenapa harus itu? Ini bukan bicara belum bisa move on atau belum bisa move on ya, bukan, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Memang kemarin itu aku 1 hari lemas. 1 hari itu aja. Kan begitu. Tapi sekarang nggak lagi, karena apa ya? Biasalah, ya kan? Suasana hati lagi nggak bagus kan begitu. Tapi kita berusaha untuk positive thinking walaupun berat. Ya kan? Ini bukan masalah bicara move on nggak move on, ya kan? Sudah move on, sangat move on. Kan begitu. Sedangkan Bapak Joko Widodo juga nggak ada ngomong apa-apa kok. Masa kita mau marah-marah? Ada di konten Opung Parbela, biar tahu kalian, ya kan? Komentarnya langsung japri ke Opung Parbela, apa katanya? Dasar kalian itu bernusantara nggak punya prinsip, nggak punya sikap tegas terhadap Bapak Jokowi.
Nggak pernah, nggak bisa kalian bela Bapak Jokowi. Kalian nggak tahu permasalahan dia akar rumput. Kuterangkanlah Bapak, minta maaf Bapak semaaf-maafnya ya. Kalau Bapak mau cari konten marah-marah, Opung Parbela bukan orangnya Pak. Bukan orangnya. Lagian juga Bapak ya, kalau dengan cara seperti itu ya bisa membalikkan keadaan, saya akan pakai cara seperti itu. Tapi kalau misalnya cara seperti itu nggak bisa membalikkan keadaan, untuk apa kita lakukan? Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kita tunggu nanti di 2029. Sabar Bapak, gue bilang. Nunggu dong. Saya juga udah tahu perasaan Bapak. Perasaan Bapak sama-sama perasaan saya. Tapi tunggu Pak, 5 tahun lagi. Bukan itu masalahnya Opung. Umurku sekarang udah 89. Iya kalau masih hidup, kalau enggak katanya. Justru karena itu Bapak. Kalau memang Bapak nggak yakin Pak hidup sampai 2029, ya udah Pak, tenangkan hati. Tenang Bapak, tenang. Kalau untuk yang ini agak kudramatisir lah dulu ya. Kudramatisir. Ya, minta maaf Bapak ya, aku gak sebut nama ya. Tapi itulah sikap dari Opung Parbela. Oke, itu dia ya. Jadi gimana pun juga ya, bukan kita tidak cinta pada Bapak Jokowi, sangat cinta ya. Makanya aku bilang kita tunggu nanti tanggal tahun 2029. Kejadian ini jujur saja ya, ini secara positif ya. Ini akan membuat kolamnya Bapak Joko Widodo lebih besar lagi. Kenapa? Karena dari awal ya rakyat sudah ngambil sikap, ya kan? Kalau untuk kedepannya ya katakanlah misalnya ini terjadi di tahun 2028 atau 2027 ya kan? Ya bisa dikatakan ya apa namanya, kehebohan ini nggak akan seperti sekarang ini kan begitu. Nah ini kan karena memang Bapak Prabowo kan masih 10 bulan ya, banyak masyarakat, banyak rakyat menganggap bahwasannya Bapak Prabowo sudah meninggalkan Bapak Joko Widodo ya. Nggak bisa dilarang, pikiran itu nggak bisa dilarang ya. Betul kata Bapak katakan tadi ya, Bapak yang sudah umur 80 tahun ini ya, bahwasannya apa yang dipikirkan elit, permainan politik tingkat dewa seperti apapun, itu nggak bisa dicerna oleh masyarakat grassroots. Betul. Makanya jangan salahkan ketika ada orang kecewa, marah, gelisah, ya menyesal, ya itu adalah bagian daripada ekspresi. Kan begitu. Maka sebagaimana kami menghargai kalian yang sudah apa namanya menertawai ya orang-orang Jokowi, menertawai Bapak Jokowi, menertawai keluarga Jokowi, ya seperti itu kami menerima kan begitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan begitu. Saat ini kalian yang tertawa, 2029 giliran kami yang ketawa. Aduh, ya. Jadi real ya. Opung Parbela tidak menyerang siapapun. Hanya langkah-langkahnya saja yang menurutku ini kayaknya kurang bisa diterima oleh akal gitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbela, nggak usah panjang-panjang ya. Karena gimana pun juga terlalu banyak kita pikirkan masalah ini sampai lupa kita cari makan kan repot urusannya. Udahlah, gara-gara Tom Lembong sama si Hasto dapat abolisi sama amnesti kan bukan juga gara-gara itu makanya kita apa namanya bisa dapat posisi naik posisi di perusahaan kan enggak kan? Gara-gara Tom Lembong di amnesti, ya kan begitu. Setelah itu kita hilang pekerjaan, kan nggak begitu juga. Ya kan? Tapi gimana pun juga kita harus bersimpati dan berempati terhadap apa yang terjadi di Republik ini. Oke? Itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI, NKRI harga mati.